213 dari atas. Wa fi riwayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat lain disebutkan kafat lil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Jadi di atas itu keutamaan orang berilmu dibanding dengan orang ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu masih kalah dengan orang yang berilmu. Kenapa? Orang ibadah tanpa ilmu tertolak. Khawatirnya begitu. Dia disebut ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Sehingga Rasulullah bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adna rajulin min ashabi." Di riwayat lain, wa fi riwayatin ukhra kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan bulan lailatal badri, malam purnama, ala sairil kawakibi, mengalahkan atas bintang-bintang lainnya. Saking terangnya itu bulan purnama, itu bintang-bintang cahayanya kalah. Ini orang berilmu sampai diomongkan seperti itu. Allah alam biswab. Fa iza kana fadlul alimi, fa iza kana, maka apabila fadlul alimi, keutamaan orang berilmu, alal abidi, atas orang ahli ibadah, bihadhil masafati, dengan ganjaran yang besar seperti itu tadi. Cahaya bulan purnama mengalahkan bintang-bintang, padahal bintang itu sudah bercahaya tapi masih kalah. Ma'a annal abida, padahal annal abida, ahli ibadah itu la yahlu an ilmin, tidak kosong an ilmin, dari ilmu, bi ibadati, dalam beribadahnya. Seorang ahli ibadah itu nggak main-main, dia juga ibadah dengan ilmu. Tapi Rasulullah menyatakan lebih utama orang yang berilmu ketimbang ahli ibadah. Allah alam bisawab. Walaula zalika, seandainya ia tidak la zalika, tidak begitu, tidak berilmu maksudnya, lam yusamma abida, tidak mungkin dinamakan ahli ibadah. Artinya ahli ibadah pun gak kosong dari ilmu, tetap punya ilmu, tapi masih kalah dengan orang alim, orang yang banyak ilmunya. Fa kaifa yakunu fadlul alimi alal jahili, maka bagaimana keutamaan al-alimi, orang alim, alal jahili, atas orang bodoh? Gak bisa dibandingkan sama orang jahil, orang bodoh. Wa fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsa. Wa fadailul ilmi, dan berbagai keutamaan ilmu, wa ahlihi, dan para ahli ilmu, la tuhsa, tidak terhitung. Banyak keutamaan ilmu dan ahli ilmu itu banyak. Wa kitabullahi,
dan kitabullah Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, sunnah rasulnya, wa asarus salafi, dan asar-asar as-salafis solihi, generasi salaf yang soleh, masyhuratun, yang masyhur, yang telah masyhur, wa ma'rufatun, terkenal, fi zalika, dalam membahas tentang fadlul alim, keutamaan ilmu. Itu sudah banyak dibahas berbagai macam kitab. Wal kutubu mushunatun, dan kitab-kitab pun terisi dengan itu, keutamaan ilmu. A'ni bi fadailil ilmi, keutamaan ilmu, wal ulama, dan para alim ulama, orang-orang alim. Betapa luar biasanya ketika mencapai derajat seorang alim. Allah alam bisawab. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al ilmu khairun minal mali. Kata beliau, ilmu itu lebih khair minal mali, dibandingkan dengan harta. Al ilmu yahrisuka, ilmu dapat menjaga dirimu, wa anta tahrisul mala, sedangkan kamu tahrisul mala, harus menjaga harta. Ilmu itu menjaga dirimu, tapi ketika kita punya harta, kita harus menjaga harta. Itu. Wal ilmu yazidu bil infaqi, ilmu itu bertambah dengan dibelanjakan, diajarkan kepada orang lain. Kasih tahu yang belum tahu, jangan disimpan buat sendiri, kemudian kasih tahu. Wal malu yang kusubihi, sedangkan harta itu akan berkurang, yang kusubihi, dengan dibelanjakan. Allah alam bisawab. Wal ilmu hakimun, ilmu adalah pemberi keputusan hukum. Wal malu mahkumun alaihi, sedangkan harta sesuatu yang diberi putusan hukumnya atasnya. Dengan ilmu memberi keputusan hukum, sedangkan dengan harta ya, sesuatu yang diberi putusan hukum atasnya. Allah alam bisawab. Wa'lam, ketahuilah, kata pengarang ini, annal alim alladzi la ya'malu bi ilmihi maslubul fadilati. Annal alima, orang alim, sungguhnya orang alim, alladzi la ya'malu, tidak mengamalkan ilmunya, maslubul fadilati, tercabut dari keutamaan ilmu itu. Orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu kata pengarang ini, itu orang yang tercabut keutamaannya. Artinya berilmu tanpa amal, tercabut keutamaan ilmu itu. Fala yambaghi lahu ayyaghtarra bima warada anillahi, tidaklah layak baginya untuk ayyaghtarra, terpedaya dengan sesuatu, bima warada anillahi wa ar-rasuli fi fadil ilmi,
sesuatu yang datang dari Allah dan dari Rasulnya mengenai keutamaan ilmu. Jangan sampai kita nggak dapat tuh keutamaan ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Punya ilmu sih punya, karena gara-gara nggak diamalkan hilang tuh. Allah nggak jadi ngangkat derajatnya jatuh, nggak ngamalin sih. Allah alam bisawab, tidak layak mendapat derajat. Kenapa? Punya ilmu tapi tidak diamalkan, atau pengarang itu gitu. Wa yuhima nafsahu, dan terpedaya membayangkan dirinya annahu dahilu fi zalika, merasa dia sebagai golongan orang berilmu, bimujarradil ilmi min ghairi amalin, merasa diri punya ilmu mulia tapi enggak beramal, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Terpedaya tuh orang-orang begitu, ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Harusnya balance, ketika ilmunya banyak, prakteknya juga harus banyak, amalkannya banyak. Punya ilmu, siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas nggak dipraktekkan, disimpan ilmu, praktekkan, amalkan. Contohnya begitu, biar kita mendapatkan keutamaan dari ilmu itu. Allah alam bisawab. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu ma syi'tum, kalian pelajarilah ilmu yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki. Ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yaqbalu minkum hatta ta'malu. Karena demi Allah, wallahi la yaqbalu minkum, tidak akan diterima, tidak akan menerima Allah dari kalian hatta ta'malu, hingga kalian mengamalkan ilmu tersebut. Hati-hati, amal diterima dengan ilmu. Sholat nggak pakai ilmu ditolak, wudu asal-asalan nggak tahu ilmu wudu sih. Sholat asal sholat, tumak ninanya nggak ada misalnya, bacaan hurufnya salah, malah tertolak itu ibadahnya. Amal diterima dengan ilmu, pakai ilmu. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man izdada ilman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja bertambah ilmunya, walam yazdad huda, namun tidak bertambah huda, petunjuk, kesolehan dirinya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, kata Rasulullah, maka ia tidak bertambah dekat dengan Allah illa bu'dan, justru malah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dengan ilmu itu kita makin dekat sama Allah. Ilmunya banyak, kesolehannya makin menipis. Itu menandakan diri kita bukan makin dekat kepada Allah, illa bu'dan, justru semakin jauh. Jangan saya begitu, Allah pesan begitu. Allah alam bisawab. Wa inna ma saral ilmu, sesungguhnya ilmu itu menjadi sorok, menjadi al-ilmu itilkal manzilatir rafi'ati indallah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya, lima fihi minal manfaatil amati li jami'i ibadillahi. Ilmu
akan menjadi kedudukan yang tinggi di sisi Allah ketika kita bisa memberi manfaat ilmu itu al-amati, umum, ke umat, di jami'i ibadillah, bagi semua para hamba Allah. Itu baru, itu kata pengarang ini, baru kedudukan ilmu yang kita miliki itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya punya ilmu lantas kita praktekkan, ajarkan ke orang. Minal manfaatil am di jami'i ibadillah, mengajarkan. Allah alam bisawab. Ilmu tinggi lantaran ilmu diamalkan, kemudian diajarkan pada orang lain, itu ilmu manfaat. Jadi kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam yantafi' al-alimu, dan jika lam yantafi' tidak manfaat, orang alim tidak memberi manfaat dengan ilmunya, bi ilmihi fi nafsihi, cuma buat dirinya sendiri, buat dirinya sendiri aja tidak manfaat. Pengarang ini, fa kaifa yantafi'u bi ghairuhu, bagaimana dia ilmunya dia akan manfaat untuk orang lain, buat dirinya sendiri aja nggak bisa manfaat, bagaimana untuk orang lain? Ini pengarang begitu. Fa'rif, ketahuilah, fahamilah min hahuna, penjelasan ini, butlanal fadilati fi haqqi, batalnya keutamaan ilmu itu pada haqqi, pada hak diri orang yang berilmu, may ya'lamu wa lam ya'mal, orang yang berilmu wa lam ya'mal, tapi tidak mempraktekkan, tidak beramal. Jadi keutamaan ilmu itu kan hilang karena tidak diamalkan. Waqad qala alaihi salam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, kata Rasulullah, alimun, orang yang alim, lam yanfa'hullahu bi ilmi, Allah tidak memberikan manfaat ilmunya dia. Ilmunya banyak tapi Allah tidak memberikan manfaat ilmunya. Itu asyaddun nas azaban yaumal qiyamah, ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Allah tutup tuh manfaatnya. Wa kana alaihi salamu, sehingga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memohon, ini doa bagus ya. Kata pengarang ini, Rasulullah sering baca ini doa, yasta'idu billahi min ilmin la yanfa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada Allah dari apa? Ilmin la yanfa'u, ilmu yang enggak manfaat. Wa qalbin la yakhsha'u, dan hati yang tidak khusyuk. Harus diminta ini ketika kita ingin sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, baca Qur'annya khusyuk, minta dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi Muhammad SAW sering berdoa begini,
yasta'idzu billahi min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'. Allah alam bisawab. Laisa indal alimi, dan tidak ada yang dimiliki pada diri seorang alim la ya'malu bi ilmi, orang alim tapi tidak beramal dengan ilmunya. Kata pengarang ini illa suratul ilmi wa rasmuhu duna ma'nahu wa haqiqatihi. Itu hanya ia dapatkan apa? Rupa ilmunya, warasmuhu, coretan tulisannya saja. Duna ma'nahu, bukan kesejatian ilmu itu, wa haqiqatihi, hakikat ilmunya itu. Nggak dapat tuh sejatinya ilmu dan hakikat ilmu, nggak dapat. Ketika orang yang alim la ya'malu bi ilmihi, tidak mempraktekkan ilmu yang dia miliki. Kama qala ba'dus salaf rahmatullahi alaihim, sebagaimana telah berkata salah seorang ulama salaf, al ilmu yahtifu bil amali, ilmu itu selalu memanggil-manggil untuk beramal, amalin dong, praktekin ilmu gitu. Gitu, Allah alam ya. Ucapan ulama itu begitu. Itu sebenarnya ilmu itu minta amalin dong, amalin saya nih gitu. Memanggil-manggil, fa in ajabahu wa illa irtahala. Lalu jika seseorang memenuhi panggilannya, maka ilmu itu akan menetap di hatinya. Wa illa irtahala, dan jika tidak memenuhi panggilan itu, tidak mempraktekkan, ilmu itu akan lari itu dari dia, lupalah dan sebagainya, keutamaannya jadi hilang. Maksud pengarang ini apa maksudnya hilang pergi itu? Yartahilu minhu ruhuhu, ruhnya itu hilang, ruhnya ilmunya itu hilang. Wa nuruhu, dan cahaya ilmunya hilang. Wa barakatuhu, dan keberkahan ilmunya hilang. Ketika apa? Ilmunya tidak diamalkan. Terakhir, amma suratuhu, adapun maksud dari bentuk, hanya dapat bentuk berupa ilmu aja, hakikatnya udah nggak ada, sejatinya ilmu udah nggak ada. Kenapa? Nggak dipraktekkan sih, nggak diamalkan. Fala tartahilu, maka tidak akan pergi, bal tabqa, bahkan tetap, catatannya ada, tulisannya ada, sebatas itu ilmunya. Mu'akkidatan lil hujjati, ya. Bahkan masih tetap ada sebagai penguat bagi hujjah alal alimis atas orang alim yang buruk. Itu tadi, punya orang alim banyak ilmunya tapi amalnya malah tidak meningkat, makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, summa in kana hadzal alim, kemudian jika orang alim yu'allimu ilmahun nas, yang tidak beramal dengan ilmunya ini, yu'allimu ilmahun nas, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ya, orang alim beramalnya nggak ada, tapi dia mengajarkan pada orang lain. Bagaimana? Kata pengarang ini, wa yanfa'uhum bihi, dan dia memberikan manfaat kepada mereka dengan ilmunya. Namun sayang dia itu
tidak diamalkan, kana bimanzilati sum'ati tudi'u linnasi wa yatakhribu, maka keadaan dirinya ini bimanzilati sum'ati bagaikan lilin, tudi'u linnasi memberi cahaya, menerangi linnasi orang lain, manusia lain, wa yatakhribu dia terbakar. Jangan seperti ini. Pengarang ini pesan begitu. Kita juga diri kita yang punya ilmu harus diamalin aja. Wakal ibrati mau ngomong lagi seperti jarum taksur nasa yang bisa memberi pakaian pada orang-orang, waliya ariyatul, namun diri sendiri ariyatul telanjang. Kami tutup dengan kata Quran, artinya apa? Surah Al-Baqarah 44. Ketika kita punya ilmu, praktekkan kita dulu, baru kita ajarkan kepada orang lain. Sehingga dalam surah Al-Baqarah 44, qala Allah Ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nas, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan bil birri, kebaikan, datang saudara anfusakum, kau lupa dirimu, kau lupakan dirimu, padahal nanti di akhirat orang masing-masing gitu. Lalu seperti itu. Jangan kau mencerahkan orang lain, tapi diri kitanya terbakar gitu. Kenapa kalau suruh orang lain datang menggunakan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, melupakan diri. Suruh orang sholat, kamu nggak sholat. Suruh orang bersolat, kamu nggak sholat. Wa antum tatluna al-kitab, kamu kan baca kitab begitu. Lantas Allah bertanya, mana ta'qilu, kamu nggak berpikir bahwa nanti di akhirat orang masing-masing sendiri. Allah alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.